Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mediasi Permayanti. Di sini saya akan mempresentasikan penggunaan aplikasi teknologi terhadap intervensi keperawatan pada gangguan sistem pernapasan kardiovaskular dan hematologi. Di sini ada sistem pernafasan, teknologinya ada tracheostomy, nebulizer, spirometer, bronkoskopi, dan ventilator. Tracheostomy yaitu pembuatan lubang pada trakea untuk membantu memberikan pernafasan buatan. Tujuannya dilakukannya prosedur ini adalah untuk memudahkan masuknya oksigen ke paru-paru pasien. Tracheostomy ini biasanya dilakukan untuk menangani kondisi darurat medis atau penyakit tertentu yang menyebabkan pasien mengalami hambatan jalan napas atau gagal napas. Kondisi yang membutuhkan tracheostomy yaitu tracheostomy umumnya dibutuhkan pada pasien yang mengalami sumbatan jalan napas, baik itu karena penyempitan, benda asing, ataupun lendir yang berlebihan. Nah, prosedur ini juga bisa dilakukan pada pasien yang tidak mampu bernapas dengan normal. Di sini ada beberapa kondisi medis yang bisa menyebabkan kesulitan bernapas, yaitu ada gangguan saluran pernapasan kongenital atau bawaan lahir, luka saluran pernafasan akibat menghirup bahan kimia, penyakit baru obstruktif kronis atau PPOK, dan lain-lain ya. Dan juga di sini ada komplikasi. Nah, kemungkinan terjadinya komplikasi pada pasien setelah pasien diberikan tindakan tracheostomy akan tetap ada. Nah, di sini ada gambar teknik tracheostomy. Kalian bisa dilihat. Selanjutnya ada teknologi nebulizer, yaitu alat untuk merubah cairan atau obat menjadi uap yang sangat halus agar bisa dihisap ke dalam saluran pernafasan dan paru-paru. Fungsinya yaitu dapat mengatasi masalah saluran pernafasan, mengeluarkan lendir atau dahak, dan juga lebih aman karena obat yang masuk sesuai dengan dosis dan langsung masuk ke paru-paru. Selanjutnya ada penyakit yang ditangani dengan nebulizer. Yang pertama ada penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK, yang kedua cough, terus epiglotitis, dan pneumonia. Nah, di sini ada gambar pemasangan nebulizer, kalian bisa lihat. Nah, selanjutnya ada spirometer, yaitu alat untuk mengukur secara langsung dan cepat kemampuan paru-paru seseorang serta untuk keperluan diagnosa paru-paru yang abnormal. Nah, di sini ada prinsip kerjanya. Spirometer menggunakan prinsip fisika hukum Newton yang ada pada katrol, hukum Archimedes, dan saat spirometer ditiup, tabung yang berisi udara akan naik turun karena adanya gaya dorong. Selanjutnya ada cara kerjanya, yaitu menarik nafas dan menghembuskannya melalui mulut, dan tabung yang berisi udara akan bergerak naik turun, drum yang akan mencatat. Selanjutnya ada bronkoskopi, yaitu adalah suatu jenis pemeriksaan atau infeksi secara langsung terhadap laring, trakea, dan bronkus. Nah, melalui suatu bronkoskop logam standar atau bronkoskop syarat optik fleksibel yang disebut dengan bronkoskop fibroskop. Fungsinya, metode ini bronkoskopi digunakan untuk tindakan diagnostik dan juga terapi pula. Selanjutnya ada teknik bronkoskopi. Ada teknik intubasi tanpa laringoskop atau klasik, teknik intubasi bronkoskop dengan laringoskop, teknik intubasi bronkoskop dengan pipa endotrakeal, teknik bronkoskopi kombinasi. Selanjutnya ada ventilator. Ventilator adalah sebuah mesin yang didesain untuk memompa udara masuk dan keluar paru-paru untuk membantu pernapasan pasien yang secara fisik kesulitan bernapas. Nah, cara kerjanya, jika modern ventilator dioperasikan dengan mesin, pasien tetap bisa
dibantu pernapasannya dengan amubeg. Tujuannya yaitu ventilator adalah untuk digunakan sebagai pengobatan intensif, perawatan di rumah, dan pengobatan darurat, tapi itu juga bisa digunakan untuk mengurangi kerja pernapasan, meningkatkan tingkat kenyamanan pasien, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem kardiovaskular. Yang pertama ada angioplasti. Di sini teknologi angioplasti ini yaitu sebuah teknologi kesehatan yang digunakan untuk membuka aliran darah yang tersumbat ospek atau dengan lemak dengan menggunakan balon. Nah, di sini kalian bisa lihat gambarnya. Selanjutnya ada cara kerja angioplasti. Kalian bisa lihat dan bisa baca ya. Selanjutnya ada pemasangan ring atau stent, merupakan tindak lanjut dari angioplasti. Dan di sini ada gambarnya. Selanjutnya ada elektrokardiogram, yaitu tes non-invasif atau tidak memerlukan sayatan tubuh untuk merekam aktivitas listrik pada jantung yang menentukan detak dan irama jantung yang berlangsung selama hingga 8 menit. Nah, cara kerjanya, yang pertama Anda akan diminta untuk berbaring di kursi pemeriksaan ketika ahli teknis medis meletakkan 10 elektrode di dada, tangan, dan kaki Anda. Nah, dan kalian bisa baca sendiri ya. Selanjutnya ada operasi bypass jantung. Nah, yaitu pembedahan bypass arteri jantung atau CABG, merupakan operasi yang dilakukan untuk mengembalikan pasokan darah ke jantung. Cara kerjanya yaitu selama pembedahan bypass arteri jantung atau CABG, cangkok pembuluh darah baru berupa arteri atau vena yang sehat diambil dari kaki, tangan, atau dada pasien, dipindahkan dan dijahit di sekitar daerah yang tersumbat. Terus ini ada sistem hematologi. Sistem hematologi tersusun atas darah dan tempat darah diproduksi, termasuk sumsum tulang dan nodus limpa. Darah adalah organ khusus yang berbeda dengan organ yang lain karena berbentuk cairan. Nah, dalam keadaan fisiologis ini, darah selalu berada dalam pembuluh darah sehingga dapat menjalankan fungsinya sebagai pembawa oksigen atau oksigen carrier. Nah, mekanisme pertahanan tubuh terhadap infeksi dan mekanisme homeostatis. Selanjutnya ada penggunaan teknologi pada gangguan sistem hematologi. Yang pertama, teknologi rekayasa genetik sel. Rekayasa genetik sel yang dikenal sebagai reseptor antigen numerik atau sel CART diambil dari donor yang sehat. Sel adalah jenis sel darah putih yang dapat menyerang dan menghancurkan sel-sel yang terinfeksi di dalam tubuh, termasuk sel-sel kanker. Nah, selain keberhasilan nyata pembuatan ini juga, dibanding pengobatan kemoterapi akan menjadi jauh lebih murah jika menggunakan rekayasa genetik sendiri di sel pada masing-masing pasiennya. Proses baru ini akan melibatkan penggunaan darah donor untuk membuat batch besar CART yang dapat dibakukan dan diberikan dalam dosis tertentu. Nah, di sini selanjutnya ada hematologi analyzer. Nah, perkembangan teknologi di bidang hematologi telah menciptakan alat hitung sel darah otomatis yang sangat membantu pemeriksaan rutin. Hematologi analyzer ini adalah unit tunggal yang meliputi suatu penganalisis spesimen yang berisi perangkat keras untuk aspirasi dilusi dan menganalisa setiap spesimen darah secara keseluruhan serta bagian modul data yang meliputi komputer, monitor, keyboard, printer, dan disk drive. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.